Itu aja. Anu aja, kita nggak usah pembukaan dari awal, cuman untuk mengawali kita menjadikan beda saja ya. Itu rasa baca Pancasila kan ya. Pak Ruli bisa. Ini kalau rekap hari awal. Oh iya. Tapi pakai HP gimana? Oh bisa. Video ya Pak Ruli ya. Lama dulu Pak, berapa lama? Apa namanya? Selesai video nanti kan bisa dipotong-potong teman-teman. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan diskusi yang kemarin yaitu tentang perkembangan terkait dengan untuk supaya lebih semangat kita didahului dengan menyanyikan lagu daerah dulu ya. Ini ayo kita sama-sama menyanyikan lagu daerah. Ya, itu 1, 2, 3 mulai dulu ya. Yang keras. Mundur pacul-cul. Terima kasih. Kenapa pokok saya meminta kalian untuk menyanyikan lagu daerah supaya lagu daerah itu tidak hilang. Dan lagu daerah yang kamu tahu sekarang itu lagu yang itu lagi ngetren sekarang loh. Lagu daerah sekarang kadang tidak paham sama lagu daerah. Makanya saya terus menyanyikan lagu daerah. Semangat pagi. Pagi. Kita mulai diskusi hari ini. Kelompok berapa yang akan tampil pertama kali? Ya, silakan. Maju ke silakan. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Saya pagi dari kelompok muda. Bagaimana langkah-langkah membuat sebuah konten marketing? 1. Menentukan tujuan marketing. 2. Menata nilai pesona. 3. Lakukan audit konten. 4. Menggunakan konten manajemen sistem. 5. Pikirkan ide-ide konten. 6. Tentukan format konten yang dibuat. 7. Kelola konten. C. Mengapa dalam tujuan Anda untuk memiliki konten bagus yang jelas dan inovatif? C. Untuk membangun hubungan yang kuat serta interaksi antar konsumen dan bisnis Anda dapat mempertahankan pelanggan lama sekaligus mendatangkan
dengan dibutuhkannya perkembangan teknologi informasi dan sosial sehingga membutuhkan melakukan usaha secara online. Bagaimana cara memulai bisnis online tanpa modal? Satu, cari tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar. Dua, pilih produk yang akan dijual online. Tiga, jelaskan tujuan pasar. Empat, menentukan target konsumen. Lima, menerapkan bisnis kompetitor dan komunikasi. Tujuh, lakukan promosi. Delapan, lakukan evaluasi. Silakan, saya yang bertanya, sebutkan nama dan nomor absennya. Ya. Nama menurut saya nomor absen. Bagaimana menurunkan jumlah tertinggi? Cara menurunkan jumlah tertinggi adalah kita harus tahu di mana target pasar dari produk yang akan kita jual. Contohnya, kita bisa menjual skincare dan lain-lain. Kita kan pasti menentukan kita menjualnya di kalangan apa dan di mana kita jual sesuai dengan kapasitas. Ketika kita jual skincare kan pasti ada batas usianya. Jadi itulah yang namanya harga penjualan melalui iya. Ya, sebutkan nama dan absen. Benar adanya digital marketing, kita akan dikenal luas oleh masyarakat dan oleh kalangan-kalangan. Dengan adanya konten tentang produk kita itu, jadi mereka lebih tahu apa produk kita serta manfaat dan kegunaannya untuk apa, kelebihan dan kekurangan. Gimana? Sama selama kita harus mendapatkan apa tujuan dilakukan promosi. Melakukan promosi kita itu ya untuk memperluas target pasar serta memperluas produk kita. Jadi untuk penjualannya secara luas dan besar. Begitu betul. Iya betul. Sekian pertemuan dari kelompok 3 saya akhiri dan jika ada salah kata saya minta maaf.
Duh, Pak Masih tadi anu toh? Keluar. Oh, Nanti. kok nggak roh? Sayangnya dari belakang, kalau dari depan ya. Ini terus lo rekam dari Oh, awal. langsung kan tadi. Iya. Nah, Iya. iya. Dan misalkan lo lagi belajar disambung satu, mungkin kan Oh, harus gitu, iya. disambung-sambung. Berarti yang sama yang tambah yang begini. Misal kan dari sana lebih jelas lagi gitu. Oh iya. Tapi kita kan ambil background-nya sih, Ah, udah. makanya niki kabelnya kan ngambang kita kali Oh, time itu. Terus iya, karena kan iya. kedepannya nonton. Betul. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan tugas dari lapangan. Lapangan yang menjadi absen 2. Ayo, siapa yang bacakan? Yang lainnya dengarkan ya. Apa dampak yang sudah ditentukan dari konfirmasi peluang yang ada potensi untuk mendapatkan pelanggan secara tepat dan menciptakan bisnis jangka panjang. Bagaimana rata-rata membuat sebuah konten yang menghadirkan sebuah produk
situ tadi ada tentang informatif. Yang bagian mana? Yang ada tentang kalimatnya informatif. Secara informatif. Tolong bacakan. Ya, betul. Iya, ayo bacakan. Mengapa dalam sebuah olahraga kita profil yang selesai informatif? Yang dimaksud informatif itu apa gitu ya? Penyaji bisa menyampaikan apa? Apa yang dimaksud dengan informatif? Karena kan yang bersifat aktif. Ditanyakan korbannya ya bisa menerima apa yang disampaikan oleh penyaji. Yang lainnya bisa menerima ya. Saya menambahkan ya. Saya menambahkan artinya informatif di dalam menyampaikan media atau dalam apa namanya itu berjualan itu harus memiliki konten produk yang jelas dan informatif. Konten produk itu kalau disampaikan secara jelas dan informatif itu nanti audien ya, audien itu si apa namanya tadi pengguna itu nanti lebih memahami tentang apa yang disampaikan. Gitu loh. Informatif itu bahasanya bagaimana? Harus jelas, padat, singkat, sopan, mudah dimengerti. Itu namanya informatif. Kalau kita menggunakan media atau kita membuat konten, tapi bahasanya tidak dipahami oleh audien, itu nanti ya percuma karena audien tidak memahami isi konten tadi. Gitu ya. Jadi isi konten itu harus informatif, jelas, padat, komunikatif gitu. Jadi apa namanya itu audien itu paham tentang informasi yang akan disampaikan melalui konten tersebut. Contohnya tadi Tiara tadi menyampaikan atau memberikan contoh skincare ya. Nah, untuk mempromosikan skincare itu bagaimana supaya bahasanya itu informatif? Ya bahasanya yang bisa dipahami oleh audien. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah dipahami. Misalnya, ada apa di dalam skincare itu yang bahasa menggunakan bahasa asing kan banyak loh. Misalnya moisturizer misalnya. Orang awam moisturizer itu nggak paham itu apa. Jadi harus kita terjemahkan. Moisturizer itu adalah pelembab misalnya. Itu ya. Itu namanya bahasanya harus informatif. Karena audien itu tidak semuanya memahami bahasa di dalam konten tersebut. Gitu. Paham ya? Paham guru. Kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Silakan ditutup. Saya harap kalian semua tidak terus memahami. Demikian presentasi ya kesempatan dari Bapak Ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diana Ramadhani absen 20. Ayo lanjutkan. Kami di sini akan mempresentasikan dasar-dasar pemasaran yang materinya akan dibacakan oleh Tina dan Enda. A. Apa dampak yang dihasilkan dari lomba iklan marketing? Bisa membangun jaringan yang ditawarkan kepada member dan memasang pengembangan bisnis dalam hal jangkauan serta hubungan kepada audiens. Bagaimana langkah-langkah membuat sebuah organisasi tambah marketing? Menentukan tujuan marketing, melakukan kemudian melakukan audio konten menggunakan contoh manajemen sistem, kira isi konten, tentukan bentuk konten yang membuat program konten. Yang lainnya jualan konten produk yang jelas dan informatif agar konsumen tertarik dan membeli barang tersebut serta dapat mempertahankan pelanggan lama sekaligus mendatangkan pembeli baru. 2A. Menurut pendapat Anda, mengapa usaha online berkembang pesat di Indonesia? Karena saat ini banyaknya pengguna internet yang semakin meningkat serta mudahnya akses berbelanja online dengan metode pembayaran yang pembayaran yang semakin terpilih. Dan sarana penggunaan afiliator dari beberapa e-commerce sehingga meningkatkan penjualan online. B. Bagaimana cara memulai bisnis online tanpa modal? Hasil dari produk yang menarik. 2. Aktivitas terpercaya. 3. Melakukan strategi. 4. Membuat kesepakatan. 5. Memulai dan merencanakan pemasaran. Ya, bisa. Akhirnya ada yang bisa menonton. Ya, kan? Ya, baik. Silakan kepada Alena. Beliau, apakah beliau bisa menjawab? Ya, apa yang dimaksudku ya? Buyer persona. Buyer persona adalah perwakilan dari target pelanggan sebuah bisnis yang diperoleh melalui riset pasar mendalam. Biasanya nanti. Ya. Oh, iso. Bebas bertanya. Nomor 1. Membangun jaringan ini. Membangun jaringan. Ya, mau Enggak, pertanyaannya pertanyaannya gimana? Aneh, pertanyaannya gimana? itu yang kita tadi membangun jaringan itu maksudnya gimana? Arti membangun jaringan. Artinya membangun jaringan. Silakan. Dijelaskan apa ya? Silakan dijelaskan. Kalau tidak ada mungkin kelompok yang lain bisa menjelaskan arti dari membangun jaringan. Membangun jaringan itu membangun relasi biar produknya juga bisa Ini lah ya maksudnya. Mungkin Aneha tadi tanya membangun jaringan itu seperti apa nggawe tower. Arti membangun itu dalam arti luas ya, arti membangun dalam arti luas. Kalau kita mengartikan membangun itu kita kan kayak mendirikan bangunan, membangun apa gitu ya Aneha ya. Ya disampaikan artinya membangun jaringan tadi seperti yang dijawab oleh Kiara tadi. Artinya memperluas apa? Relasi itu apa dong? Hubungan ya, memperluas relasi atau hubungan. Jadi arti membangun itu bukannya kita tuh menumpuk bata kemudian membuat suatu jaringan apa gawe tower apa gawe omong itu tidak. Membangun itu artinya kita membuat relasi, kita membuat hubungan antar apa? antar itu pembisnis Antar pebisnis ya, supaya bisnis kita itu bisa berjalan gitu. Artinya seperti itu ya Aneha ya.